Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar bersama tentang pengukuran. Nah, langsung saja yang pertama pengukuran satuan waktu. Nah, dulu kelas 3 kalian sudah belajar tentang satuan waktu seperti ini. Jadi satu abad itu sama dengan 100 tahun, satu Windu sama dengan 8 tahun, satu tahun sama dengan 12 bulan. Nah, ini harus kalian hafalkan untuk memudahkan kalian mencari waktu. Nah, yang selanjutnya ini adalah rumus bagaimana kita mencari satuan waktu. Oke, langsung saya contohkan saja. Jadi di sini 1 detik sama dikali 60 sama dengan 1 menit. 1 menit dikali 60 sama dengan 1 jam dan seterusnya. 1 jam dikali 24 sama dengan 1 hari. 1 hari kali 30 sama dengan 1 bulan. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, kali ini saya akan contohkan saja langsung di sini. Misalkan mau mencari 6 bulan berapa hari? 6 bulan sama dengan hari. Bagaimana? Sama dengan 6 bulan dari bulan ke hari. Jadi dikali berapa? Bulan ke hari dikali 30. Berarti 6 kali 30. Berarti sama dengan 180 hari. Mudah kan? Contoh yang selanjutnya dari hari ke menit, misalnya 7 hari sama dengan titik-titik menit berapa? Sama dengan 7. Jadi hari dijadikan jam dulu, 24 kali 24 terus dikali lagi 60, kan dijadikan menit. 24 kali 60 kali 60 kali 60 kali 7 sama dengan berapa? 6 kali 7 42, 420 dikali 24. Jadi saya dulukan yang 7 kali 60. Berapa jawabannya? 420 dikali 24. Nah, berarti 10.080 menit. Jadi 7 hari itu sama dengan 10.080 menit. Mudah kan? Nah, ini contoh selanjutnya. 6 jam sama dengan berapa menit? Berarti 6 jam kali jam ke menit, dikali 60 berarti 360. 16 tahun. Kalau dari tahun ke Windu bagaimana? Ya dibagi. Kalau dari yang kecil ke besar yang dibagi. Kalau dari besar ke kecil, jam ini kan satuannya lebih besar daripada menit kan. Kalau tahun satuannya lebih kecil daripada Windu. Jadi Windu berapa? 1 Windu sama dengan 8. Jadi kalau dari tahun ke sini dibagi tahun dibagi Windu dibagi 8 sama dengan 2 tahun. Nah, 7.200 detik sama dengan jam bagi 1 jam. Nah, seperti ini contohnya. Yang selanjutnya adalah satuan berat. Satuan berat terdiri dari kilogram sampai miligram. Kalian bisa baca sendiri di sini. Nah, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Langsung ke contoh soal. Jadi 5 kilogram sama dengan berapa gram? Jadi naiknya turun. Jadi turun dikali kan. Turun 1, 2, 3. Berarti dikali 1000. Nah, 5 kali 1000 sama dengan 5.000 gram. Desigram ke hektogram turun atau naik? Desigram ke hektogram. Naik, berarti dibagi berapa? 1, 2, 3. Dibagi 1000 lagi. Jadi 1,5 hektogram. 27 ons ke kilogram naik atau turun?
ons ke kilogram. Oh, naik berarti dibagi 10. Jadi jawabannya 2,7 kilogram. Nah, selanjutnya satuan luas. Ini digunakan untuk mengukur suatu tempat, luas tempat, misalkan lapangan, rumah, atau tanah kosong. Nah, ini satuannya adalah kilometer persegi. Ada pangkat 2-nya persegi. Jika ada pangkat 2-nya seperti ini, dikalinya itu 100 atau dibaginya 100. Jadi kalau naik dibagi 100, kalau turun dikali 100 karena ada pangkat 2-nya. Langsung saja ke contoh. 4 km persegi berapa dekameter persegi? Naik berapa? Oh, turun kilometer ke dekameter. Turun berarti dikali 100 tiap tangganya. Kalau 2 tangga berarti 10.000. Nah, jadi 40.000 dekameter persegi. Seperti ini juga, cm ke meter naik 2, jadi dibagi 10.000, 24,5 meter persegi. Nah, selanjutnya satuan volume digunakan untuk mengukur volume atau isi dari benda tertentu, misalkan bak mandi, galon, dan lain-lain. Nah, kalau satuan volume ini kilometer kubik dibaca hektometer kubik atau ada pangkat 3-nya. Jadi kalau ada pangkat 3-nya ini dikali 1000, kalau turun, kalau naik dibagi 1000. Ini adalah satuan liter, kiloliter, hektoliter, kalian bisa baca sendiri. Langsung ke contoh soalnya. Nah, kiloliter, kalau tidak ada pangkatnya, ini dikali 100 dibagi 100. Oh, dikali 10 dibagi 10. Kalau ada pangkatnya 3 berarti dikali 1000. Nah, saja dk naik 2 berarti dibagi 100, 4,5 kiloliter. Dk meter kubik berapa hektometer kubik? Jadi naik 1 berarti dibagi 1000. Jadi 0,678 hektometer per kubik. Terus 365 meter kubik berapa desimeter? Turun berarti dikali 1000. Ini hasilnya 365.000 desimeter kubik. Selanjutnya satuan kecepatan, mari kita simak video berikut ini. Nah, kilometer. Nah, 360 km per jam berapa kilometer per menit? Kalian bisa lihat, kalian sendiri kan seperti ini, per jam per menit. Nah, itu jadi ya 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi sama dengan berapa? Dicoret 6 km per menit. Jadi berubah dari kilometer per jam menjadi kilometer per menit. Nah, yang selanjutnya 72 km per jam per meter per detik. Jadi disamakan, nah seperti ini. Dijadikan meter dulu. Kilometer ke meter dikali 1000 akan menjadi meter. 72.000 meter. Nah, dicoret-coret, detiknya 1 jam sama dengan 3200. Nah, hasilnya ini. Oke, itu saja pembelajaran dari Pak Yuda. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.